Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wilujeng Rahayu ingkang sami pinanggih. Sahabat Buana Channel dimana saja Anda berada, semoga saat ini Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Sahabat, saat ini saya berada di sebuah benteng peninggalan kolonial Belanda yang ada di kota Ngawi. Benteng ini bernama Benteng Van den Bosch. Masyarakat Ngawi menamakan dengan Benteng Pendem, karena di sekeliling benteng diberi gundukan tanah sehingga benteng terlihat lebih rendah daripada tanah. Benteng Pendem ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Kalau dari pusat kota sekitar 1 km ke arah timur laut. Ukuran bangunan ini 165 meter kali 80 meter. Terletak di tanah yang seluas 15 hektar. Letak benteng ini strategis karena di dekat pertemuan dua buah Bengawan, yaitu Bengawan Solo dan Bengawan Madiun, yang saat itu merupakan jalur transportasi yang penting karena pada masa itu masih menggunakan sungai untuk jalur transportasi, sehingga Ngawi pada saat itu merupakan pusat perdagangan dan pusat pertahanan untuk daerah Madiun, Ngawi, dan sekitarnya. Tujuan dibuat Benteng Van den Bosch ini, di samping untuk mengamankan jalur pelayaran dan perdagangan, benteng ini juga digunakan untuk membendung perlawanan dari Pangeran Diponegoro, yang pada saat itu terjadi perang Diponegoro antara tahun 1825 sampai 1830. Pada tahun 1825, pengikut Diponegoro yang bernama Wirotani dapat dipukul mundur dan akhirnya Ngawi dapat dikuasai. Dan akhirnya Van den Bosch membuat benteng dari tahun 1825 sampai jadi tahun 1845. Jadi benteng itu dibuat selama 20 tahun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van den Bosch. Nah, pada saat saya mengunjungi Benteng Van den Bosch ini, Benteng Van den Bosch tengah mengalami renovasi. Jadi saya tidak bisa masuk, hanya melihat dari samping dari benteng ini. Renovasi ini dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan dana sebesar 150 miliar. Dan progres dari renovasi ini sudah mencapai 90%, dan nanti diharapkan bisa jadi pada bulan Maret tahun depan, yaitu tahun 2023. Di sekeliling Benteng Van den Bosch ini ada parit yang mengelilingi benteng. Parit tersebut dulunya dalam dan diberi buaya agar tahanan tidak bisa lari keluar benteng.
Sahabat, inilah jembatan yang menghubungkan antara Benteng Vandenbosch dengan Bengawan Solo. Sahabat, ini bagian belakang dari Benteng Vandenbosch. Terlihat ruang-ruang untuk tentara dulu. Dan pohon yang menempel di tembok di Benteng Vandenbosch ini masih diutuhkan. Entah mengapa kok masih tidak ditebang, tapi dibiarkan utuh. Dan ada pula pohon tersebut yang menempel juga pada tembok benteng. Nah, ini jembatan yang menghubungkan antara Benteng Vandenbosch dengan Bengawan Solo. Sahabat, saya ajak Anda untuk melihat Benteng Vandenbosch ketika masih belum direnovasi. Nah, ini foto-fotonya sebelum direnovasi. Dulu benteng ini digunakan sebagai asrama tentara, yaitu Armet yang ada di Ngawi, dan sebagian digunakan untuk sarang walet. Dan benteng ini dikelola oleh pihak tentara. Nah, ini penampakan bangunan yang banyak yang runtuh. Dan beberapa dinding tembok ditumbuhi tumbuhan sampai besar. Ada yang ditumbuhi semacam pohon ringin. Nah, ini contohnya, guys. Siapa yang membuat benteng pendem ini atau Benteng Vandenbosch ini? Yang tak lain adalah Gubernur Jenderal VOC yang bernama Vandenbosch. Pada waktu itu Vandenbosch memerintahkan pekerja pribumi untuk membangun benteng ini sebagai pekerja rodi. Karena jatah makan dan kurangnya kesehatan, maka banyak pekerja rodi yang meninggal dunia untuk membangun benteng ini. Dan yang meninggal dunia dimasukkan dalam sumur, yang konon sumur ini kedalamannya 100 meter lebih. Dan sahabat masih bisa menyaksikan sumur tersebut. Dan bersamaan pembangunan benteng ini, ada salah satu pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Kiai Haji Muhammad Nur Salim. Semula dia hanya menyebarkan agama Islam, tetapi kemudian dengan melihat penderitaan rakyat di Ngawi ini, kemudian Kiai Haji Muhammad Nur Salim membentuk pasukan untuk melawan VOC Belanda yang ada di Ngawi ini. Menurut beberapa sumber, bahwa Kiai Haji Muhammad Nur Salim ini kebal senjata tajam dan kebal peluru. Namun kemudian pasukan dari Kiai Muhammad Nur Salim ini dapat dilumpuhkan dan pasukannya banyak yang dipenjara, dan Kiai Haji Muhammad Nur Salim akhirnya dapat ditangkap. Dan karena kesaktiannya yang kebal senjata tajam dan peluru, maka akhirnya
Kiai Haji Muhammad Nur Salim dikubur hidup-hidup di tengah benteng ini. Sampai sekarang makam Kiai Haji Muhammad Nur Salim ada di tengah benteng ini. Dan para pengikutnya banyak yang dibunuh kemudian dibuang di sumur yang ada di benteng ini juga. Inilah sahabat kisah kekejaman penjajah Belanda yang ada di Ngawi ini. Inilah sejarah kelam dalam pembuatan benteng Van den Bosch yang ada di Ngawi. Baik sahabat, sampai di sini tayangan tentang benteng Van den Bosch atau benteng pendem yang ada di Ngawi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.